kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum Bapak Damang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Pak. Kita bertemu di pendampingan 1. Pendampingan 1 itu kita fokus ke refleksi dari modul 1.1 dan 1.2 yang sudah 1 bulan ya Pak ya dipelajari. Nah, ini Pak, bagaimana Pak proses yang sudah berjalan selama 1 bulan itu? Proses alhamdulillah berjalan lancar sesuai dengan harapan, dan saya merasa bahagia di sini di CGP ini karena banyak ilmu tentunya dan pengalaman yang didapatkan di CGP. Iya, alhamdulillah. Berarti harapan-harapan Bapak itu terwujud begitu Pak? Betul sekali. Kan tujuan saya ikut CGP tentunya ingin mengupgrade ya kemampuan saya, khususnya di cara mengajar yang tentunya hari ini ada filosofi pendidikan Haji Dewa yang luar biasa menerapkan pendidikan untuk anak. Iya. Nah itu bagaimana Pak dukungan dari ekosistem di sekolah? Dukungan sangat baik sekali. Yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah tentunya memberikan motivasi, memberikan dukungan, dan beliau juga kan guru penggerak juga dulu. Iya. Sehingga dia juga memberikan ilmu dan pengalamannya terkait dulu mengikuti kegiatan berpenggerak dan pengaplikasiannya tentunya di sekolah. Iya, alhamdulillah ya Pak. Jadi Bapak tinggal semangatnya begitu sekali. ya. Tinggal semangatnya. Nah ini Pak, kan sebelumnya itu Bapak adalah pasti harapan, kekhawatiran ya Pak, selain dari harapan itu. Apakah kekhawatiran itu dan apakah terjadi begitu Pak? Kekhawatiran ketika mengikuti CGP mungkin kesibukan ya, karena ada juga rekan-rekan sebelumnya sebagai CGP itu lihat banyak tugas atau yang lainnya, sehingga saya juga khawatir akan keteteran Bu mengerjakan tugas dan mengerjakan tugas sekolah juga tugas yang lain di luar sekolah. Tapi setelah dijalani nyata fleksibel itu alhamdulillah bisa menyesuaikan antara jadwal CGP, tugas CGP dan tugas di sekolah, juga tugas di luar sekolah. Jadi kekhawatiran itu sudah ada solusinya. Betul sekali, ya, yang tadinya takut betul, sekarang ternyata tidak terjadi. Iya Pak. Nah harapan-harapan yang sudah terwujud itu apa saja Pak? Tentunya harapan yang sudah terwujud, yang pertama tadi saya mendapatkan ilmu ya Bu ya. Yang kedua pengalaman, yang ketiga saya bisa mengajar lebih enjoy, lebih nyaman, dan anak-anak, harapan saya kan anak-anak itu belajar nyaman Bu ya, tidak tertekan, dan ketika mengaplikasikan ilmu yang saya pelajari selama 1 bulan ini, ternyata anak-anak itu lebih happy, lebih fun, dan tanpa ada tekanan. Iya, berarti sudah berhasil ya Pak ya. Betul. Pembelajaran yang filosofis Ki Hajar Dewantara itu Bapak implementasikan di kelas, di sekolah kepada anak-anak, ternyata berhasil begitu ya, alhamdulillah ya Pak. Nah, kalau untuk harapan 1 bulan ke depan itu apa Pak? Harapan 1 bulan ke depan tentunya ingin meneruskan hal yang baik di 1 bulan ke belakang ya. Tugas aman, kegiatan tidak terkendala apapun, dan tentunya harapannya lebih baik lagi dari sebelumnya. Iya, sebelum di CGP ini ya Pak ya. Nah, apa Pak penerapan dari filosofis Ki Hajar Dewantara, dari perubahan-perubahan Bapak di kelas dari yang sebelumnya, sebelum Bapak belajarnya mengenal filosofis Ki Hajar Dewantara dengan sekarang gitu? Tentunya Ki Hajar Dewantara yang paling saya mengenal itu kan
guru hanya sebagai fasilitator, tugasnya Ya. menuntun, sehingga pembelajaran akan terpusat pada siswa. Kalau sebelumnya saya terpusat pada guru ya, saya yang capek Bu menerapkan ceramah gitu ya, capek seharian mengajar, tapi sekarang kita combine gitu ya, kita Iya. kombinasikan dan lebih ke student center. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada menghamba pada anak. Yang maksud pertama itu membuat pembelajaran senyaman mungkin sehingga anak merasa tidak tertekan dan pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Dan sudah tercapai juga ya Pak, sudah terwujud. Betul. Nah, itu apa yang mendorong Bapak untuk melakukan perubahan tersebut? Tentunya yang mendorong yang pertama kekhawatiran saya terkait semangat belajar anak, Ya. sehingga mendorong untuk saya merubah metode belajar saya. Yang kedua, ya betul tadi stamina guru itu terforsir ketika berpusat pada guru, sehingga saya juga mencari metode, dan tentunya metode itu ada di filosofi. Sendiri, ya. Betul. Ada di filosofi Ki Hajar Dewantara, ternyata pembelajaran itu memang harus berpusat pada siswa dan guru itu membimbing, Iya. menuntun. Menuntun ya, bukan menuntut ya. Nah itu respon peserta didiknya Pak setelah Bapak menerapkan menuntun sekarang kan ya Pak ya, yang Bapak terapkan itu pembelajaran kepada anak itu, bagaimana respon pendidik anak-anak? Respon anak-anak sangat bagus Bu ya. Anak-anak lebih menyenangkan pembelajaran di kelas, juga anak-anak merasa dihargai dan memiliki tanggung jawab di kelas. Iya. Kan anak-anak mencari sendiri Iya. atau dengan kelompoknya gitu, jadi anak-anak ada tantangan tersendiri. Ya berarti nah untuk itu Pak, apa hal baik menurut Bapak yang sudah ada di diri Bapak sekarang, dan apa yang harus Bapak merasa ini harus diperbaiki ke depannya? Yang sudah baik di saya mungkin pedagogik dan profesional itu udah karena dipelajari dari sejak Ya. kuliah Bu ya. Cuman yang harus kita pelajari dan ditingkatkan dari kompetensi yang saya miliki, mungkin kompetensi sosial dan pribadi, karena itu kan fluktuatif, artinya di lapangan itu selalu berbeda Bu tiap Ya. waktu dan kesempatannya, sehingga sosial dan pribadian harus senantiasa digali untuk pendekatan ke anak, ke termasuk gawat, sehingga itu terjadi kolaborasi. Nah, apa kiat Bapak untuk supaya kekurangan yang itu harus diperbaiki itu nanti bisa dikurangi lah gitu Bapak ya? Apa itu kiat-kiatnya Pak? Mungkin kiat-kiatnya saya meminta masukan kembali dari teman sejawat, bahkan dari siswa, Ya. sehingga dengan umpan balik tersebut saya bisa memperbaiki yang kurang baik. Dan intinya kolaborasi. Ya. Sudah Bapak terapkan itu kolaborasi dengan Sudah mulai saya terapkan di 1 bulan sekarang. Saya meminta angket kepada siswa untuk mengisi bagaimana kekurangan dan kelebihan saya juga ke teman sejawat. Iya. Alhamdulillah ya Pak ya, sudah ada solusinya. Jadi Betul. untuk memperbaiki Bapak langsung memberikan angket ya, Betul. biar Bapak Biar langsung, lebih gitu. tahu oh ini yang harus Diperbaikinya, diperbaiki betul. begitu ya Pak. Nah, perubahan konkret yang telah Bapak lakukan itu apa sudah dituangkan dalam jurnal mingguan Pak? Sudah saya saya masukkan ke jurnal mingguan dan dikasih nyata. Oh iya, bagus Pak. Mantap. Nah, media platform apa yang Bapak gunakan untuk membuat portofolio digital? Apakah Bapak sudah menggunakannya? Saya menggunakan Google Site ya, untuk mengamankan ataupun mendokumentasikan segala hal yang saya kerjakan. Iya, bagus Pak. Nah, itu komponen apa saja yang Bapak tuangkan di dalam platform tersebut? Di antaranya identitas saya Bu, selanjutnya berkas-berkas yang berbentuk folder, ada folder tugas berbentuk PDF, PowerPoint, bahkan Iya. video dan audio. Iya, bagus. Jadi semua nanti kan tercover ada di sana ya Pak. Jadi Sehingga nanti kita mau cari hal yang apa itu gampang. iya, gampang nanti juga di akhir kegiatan ya Pak. Jadi itu sudah tersimpan, jadi terbawa sampai betul. nanti gitu ya Pak ya. Nah ini Pak, untuk di kompetensi gitu ya, kompetensi apa yang sudah baik dari diri Bapak itu gitu, dan kompetensi apa yang perlu ditingkatkan? Kompetensi secara keseluruhan guru yang Pak itu senantiasa saya perbaiki terus Bu, karena Ya, zaman itu terus terus meningkat. berubah. Betul, anak-anak juga kadang berubah ya. Iya. Tentunya saya memperbaiki terus Bu.
Iya. Dari mulai pribadi profesional, pedagogik, Iya. sosial dan pribadi. Iya. Apakah Bapak sudah mulai atau sudah Bapak laksanakan gitu? Saya sudah mulai memperbaiki diri sekarang dengan cara tadi Bu, kolaborasi dengan siswa, Iya. dengan guru, bahkan dengan orang tua pun saya dan pihak sekolah tentunya sudah melaksanakan hal tersebut supaya bisa menjaring aspirasi-aspirasi dari orang tua juga Bu, karena kan anak-anak tidak hanya melulu belajar di sekolah, karena di sekolah itu terbatas tuh ya. Iya. Jadi pendampingan yang luasnya itu ada di keluarga, sehingga kita juga melaksanakan kerjasama dengan keluarga untuk meningkatkan kompetensi kelas. Itu bagaimana Pak caranya melakukan kolaborasi dengan orang tua? Kami mengundang orang tua sekolah, mengadakan diskusi terkait hal-hal yang berkaitan dengan siswa, kedisiplinan, aturan dan yang lain. Iya. Dan itu sudah terlaksana ya Pak? Sudah terlaksana di awal semester ini. Iya. Apakah ada hasil dari kolaborasi tersebut, sudah tampak gitu hasilnya? Betul. Ketika kita memberikan aturan kepada siswa, tentunya kita tidak akan bisa melaksanakan aturan tersebut apabila tidak ada dukungan dari orang tua. Karena itu bahaya ketika orang tua tidak tahu aturan sekolah, itu akan terjadi miskomunikasi Bu ya. Kan Iya. banyak sekarang kasus-kasus yang terjadi karena itu miskomunikasi antara guru dan sekolah dan Iya. orang tua, sehingga kami menjalin kerjasama dengan orang tua supaya aturan yang ada di sekolah dapat diketahui oleh orang tua. Nah, kalau misalkan Pak untuk tantangan Bapak selama mengikuti CGP ini apa? Tentunya tantangannya harus pintar-pintar membagi waktu Bu ya. Ya, manajemen waktu. Betul, manajemen waktu itu sangat penting di CGP. Saya merasakan ketika pertama di CGP itu mulai keteteran karena tugas sekolah, ya tugas di luar sekolah juga ada kerjaan di luar sekolah, itu sangat keteteran. Tapi sekarang ternyata penggunaan waktu itu dan pemanfaatan waktu yang kosong itu sangat penting. Jadi saya juga hikmahnya gitu punya sekarang saya di sini biasanya banyak lihat, ternyata sekarang mah banyak mengajarkan, jadi ada kegiatan. Jadi solusinya itu apa Pak? Solusi saya untuk hal Mengatur tersebut, itu manajemen waktu itu. tentunya mengatur sedemikian rupa schedule CGP dengan sekolah, tentunya meminta juga kepada pihak sekolah kalau ada hal yang bencong dengan sekolah, dan sekolah juga memberikan keluangan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah dukungan. Ada dukungan yang ini ya Pak, sangat mendukung gitu agar kegiatan Bapak tetap berjalan gitu ya, tapi di samping itu kewajiban Bapak juga tetap aman gitu ya Kak. Nah, untuk pembelajaran atau ide baru yang sudah Bapak dapatkan dari Bapak 1 bulan mengikuti pembelajaran di CGP ini apa Pak? Ide saya sih tentunya ingin terus memperbaiki metode belajar saya yang tadinya membosankan lebih menyenangkan, dan tentunya ide-ide yang lain menerapkan nilai-nilai guru penggerak kita aplikasikan di sekolah, tentunya dengan dua cara. Yang pertama dengan pembiasaan baru, yang kedua dengan aturan yang konsisten. Bagaimana Bapak bisa mencontohkan dengan pembiasaan baik dan aturan yang konsisten di situ nanti? Ketika contoh pembiasaan baik, kita di sekolah sudah membiasakan sholat duha sebelum belajar Bu. Kita konsistenkan supaya anak-anak terbiasa di sekolah dan bisa diaplikasikan di rumahnya. Adapun untuk kedisiplinan, untuk kerapihan baju dan yang lainnya, kita contohkan dulu dari guru sebagai pemberi contoh pada anak. Nah, kalau misalkan Bapak ada program ke depan, program yang akan Bapak laksanakan kepada murid begitu Pak, kan untuk agar lebih melengkapi begitu program yang Bapak tadi sudah ada 2 itu ya, 2 yang Bapak laksanakan. Nah, ada lagi tidak Pak untuk programnya? Untuk program-program yang akan saya laksanakan terkait CGP ini kepada anak, tentunya banyak sih Bu keinginannya, cuma bertahap. Di antaranya apa saja itu Pak? Tentunya saya khususnya di kelas pembelajaran, kan kalau pembelajaran dulu itu hanya mengajar nilai Bu ya, ketuntasan materi kepada anak. Tapi saya berencana
untuk menghasilkan produk dari pembelajaran saya. Kan saya guru seni budaya Bu ya. Oh iya. Nah, guru seni budaya biasanya kan kalau ujian nyanyi udah nyanyi ditilai beres, oh lulus, oh nggak jelek kan dia. Tapi sekarang saya punya ide dan punya gagasan untuk menjadikan ujian tersebut menjadi karya. Contoh, kalau ujian nyanyi kita bikin video cover, contohnya kalau Iya. lagu itu cover, bikin audionya dan videonya kita upload di YouTube. Iya. Bisa jadi anak-anak tertarik dan Tertarik. bisa menggeluti gitu. Iya, karena apalagi kalau itu menghasilkan. Betul ya, Pak? sekali itu, kita niatnya ke situ idenya Bu. Jadi Iya. pembelajaran yang kita laksanakan sekarang di kelas bisa menuju ke situ. Iya. Itu kira-kira kapan Bapak akan menerapkan program itu? Dari bulan sekarang sudah mulai saya rancang. Kemarin sudah ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah terkait itu juga bisa masuk ke profil pelajar Pancasila Bu ya. Iya. Tapi saya lebih spesifik ke mata pelajaran terlebih dahulu Iya. sebelum nanti menerapkan yang dikaitkan itu gitu kan ya Pak, dikaitkan dengan program belajar Pancasila. Ya, berarti dari pembelajaran Bapak selama 1 bulan itu Bapak sudah menemukan banyak hal dan ide-ide Betul baru ya sekali. Pak ya. Sekarang saya mengajar itu bukan hanya memikirkan mata pelajaran Bu, Iya. tapi ide dan gagasan apa ya supaya anak-anak Iya. menarik, kita punya Yang menarik buat betul. anak ya. Bertantang Bu. Iya, lebih tertantang. Betul. Jadi sebetulnya Bapak ketika Bapak sudah 1 bulan belajar ini apa banyak hal yang sudah perubahan ya Pak yang ke diri Bapak sendiri, terus manfaatnya juga untuk anak-anak gitu ya, jadi untuk semua juga sangat bermanfaat ya Pak ya. Nah, jadi kesimpulannya dari pendampingan hari ini mungkin dari kekhawatiran Bapak yang sebelumnya dikhawatirkan tentang bagaimana mengatur manajemen waktu Betul. begitu kan, tapi alhamdulillah ada solusinya begitu ya Pak. Dukungan dari stakeholder yang ada di ekosistem sekolah juga gitu kan Pak, sangat mendukung. Istilahnya Bapak tinggal maju begitu ya Pak ya. Nah, dan untuk program-program Bapak selanjutnya Bapak sudah ada program ingin jadi tidak hanya menilai sebagai guru itu tidak hanya menilai ketika anak ada seperti ada ujian menyanyi gitu kan ya, tapi menghasilkan produk. Betul. Ya, dari ada anak tersebut merasa terpacu gitu ya, termotivasi. Nah, dan untuk harapan Bapak ke depannya, Bapak akan harus lebih mencari ide-ide baru untuk keterapan ke anak. Jadi apa yang Bapak harapkan sebelumnya sebagai guru yang sesuai profil pelajar Pancasila itu dapat tercapai dan terlaksana serta terimplementasikan di sekolah ya Pak ya. Begitu Pak? Betul. Ya Bapak, kalau begitu mungkin pendampingan hari ini di pendampingan 1 kita cukupkan sekian ya Pak. Kalau misalkan ada hal-hal yang ingin Bapak tanyakan, Bapak bisa langsung kan japri begitu Siap. ya Pak. Gitu. Terima kasih juga untuk waktunya ya Pak ya. Nah, gimana harapan Bapak setelah mengikuti pendampingan ini? Merasa lega Bu. Lebih terbuka ya, lebih nyaman ternyata. Memang TGP ini saya tidak salah ikut gitu ya. Iya. Ada hal positif, banyak hal positif yang bisa diambil. Ya Bapak, terima kasih. Nanti insya Allah kita bertemu di Lokakarya ya Pak ya. Iya. Kita bertemu secara luring lagi di Lokakarya dan mungkin insya Allah bulan depan saya juga ada pendampingan lagi Siap. di pendampingan buat ya Bapak. Siap. Terima kasih.